abad. Yang terhormat Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani, MAG beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta Ibu Kepala Biro AWAKA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Saifuddin MAG beserta Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Kepala Prodi PJJPAI, Bapak Dr. Muhammad Ali MPD, Sekretaris Prodi PJJPAI, Bapak Zaki Yafani MPD, dan Mas Sehu, Mas Fikri yang telah hadir pada Zoom kali ini. Serta yang selalu kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa HMJ dan Ketua Kelas PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini secara online dalam agenda penguatan kualitas proses pembelajaran PJJPAI. Semoga acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik tanpa halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu, rekan-rekan mahasiswa HMJ, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Prodi, dilanjutkan dengan agenda utama yaitu penguatan kualitas progres pembelajaran PJJPAI, yang ketiga mungkin ada tanya jawab, dan yang keempat adalah penutupan. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Prodi PJJPAI, Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI, dan dilanjutkan dengan acara utama yaitu penguatan kualitas proses pembelajaran PJJPAI. Kepada Bapak Kaprodi dipersilahkan. Untuk jawaban di mute dulu suaranya, kayaknya masuk jadi mereka baca ya kasih gitu ya masuk ya. Oke. Suara dari Pak Kajur, Pak, itu, Pak. Suara dari saya? Iya, Pak. Masuk, Pak. Ibu Rami minta tolong enter dulu, saya tutup dulu. Banyakkan tamu, Pak Kajur. Ya, tutup dulu pintunya. Aduh, atau mau di studio, Pak? Sebelahan sama saya, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Suaranya anu ya? Penilaian pakai peredam, Pak. Studio musik. Pakai studio musik ya. Lepas. Cek aja. Siap, Pak. Ini suara kurang nih, HP-nya bisa dimiring nggak lebar ya, maksudnya dibikin landscape kurang nih. Bisa nggak berdi ya. Siap. Jadinya otomatis. Suara dari mana Mas Ahmad nih? Ada bocor nih. Kalau saya lihat di ini partisipan, Pak, semuanya sudah di-mute semua, Pak. Mas Baikan. Sudah Mas Ahmad? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd.
yang saya banggakan, Mas Jaki, Mas Slamet, teman-teman ketua kelas ya, secara keseluruhan baik itu dari semester 1, semester 3 dan semester 5. Ini ada 72 plus saya, Mas Slamet dan Mas Jaki yang masuk ya, berarti sekitar 69. Ada 74 ya. 74 ada 5 lagi yang belum masuk ya. Saya kurang tahu ketua kelas di semester berapa yang belum masuk, apa semester 1, apa semester 2, semester 3 atau semester 5 ya. Tetapi nanti tolong teman-teman yang lain bisa share informasi-informasi ini berkaitan dengan PJJ, baik itu ini persiapan untuk semester ke depan, karena sekarang kita UAS ya, sudah melaksanakan UAS. Ini tentunya sangat-sangat penting sekali bagi kita untuk betul-betul serius dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, yang pertama tentunya patut kita syukuri karena kita di pagi ini bisa bertatap maya ya, bisa bertatap maya dan kita bisa berdiskusi untuk persiapan UAS. Mungkin ada beberapa dosen yang belum memberikan UAS, tolong nanti di WA supaya kami juga bisa menegur dan sesuai dengan target ya. Target yakni tanggal sebelum berakhir bulan ini, berarti nilai sudah clear masuk semua di sistem, sehingga bulan 1 itu kami tinggal melihat apa yang harus kami selesaikan ya. Baik itu secara administratif ataupun yang lainnya. Oke, kemarin kami ke Jakarta bersama tim, juga kami selain ke Jakarta ada beberapa pertemuan baik itu di Kuningan ataupun di Jakarta lagi ya, beberapa kali di Jakarta. Ada beberapa hasil yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu tentang testimoni ya. Testimoni dari teman-teman itu masih saya ditanyakan sama tim pusat ya, itu belum belum sesuai katanya, karena harus ada ucapan dari ucapan terima kasih ke Gusmen, ada ucapan terima kasih ke presiden kita dan lembaga kita ya, mungkin YIN ya, YIN. Lalu sebutkan nama, asal daerah, posisi sebagai guru apa gitu kan, dan berterima kasih program-program LPDP ini gitu ya. Jadi nanti poin-poin itu saya share ya, poin-poin itu saya share lagi, terutama yang di daerah 3T, bahwa program beasiswa ini sangat membantu teman-teman semua ya, teman-teman semua. Jadi ada ungkapan itu karena diminta sama tim ya, sama tim pusat. Jadi tolong tentunya hal ini sangat penting sekali bagi kami untuk mendapatkan informasi-informasi, karena kemarin itu kami juga baru dapat kunjungan dari Dirjen ya. Sudah selesai, sudah kelar ya, kembali ke Jakarta. Jadi tolong ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sama teman-teman sekalian ya. Pertama tadi tentang video testimoni ya, video testimoni. Kalau di ucapan terima kasih di kampus ya silahkan Pak Rektor atau PJJ ya, silahkan. Jadi atur saja bahasanya jangan terlalu formal ya, atau tempatnya jangan terlalu formal. Kalau bisa sambil santai saja, nanti saya share video yang agak santai itu kan,
Kalau pakai kopiah mungkin pakai boleh juga pakai kaos dengan jaket, atau pakai jaketnya jangan jaket bebas lah. Yang santai ya, ada yang misal kalau di daerah NTT apakah di pantai atau di apa, silakan saja, atau di sekolah itu kan sambil mengajar, jadi ada itu ya. Kami berharap sore ini ada salah satu yang jadi dari daerah 3T dengan metropolitan dan daerah menengah ya. Artinya menengah ini ekonomi yang di mana ekonomi yang menengah ke bawah ya. Jadi kalau metropolitan pendapatannya sudah terlalu tinggi, itu juga mudah-mudahan ada satu testimoni ya. Nanti Pak Mahfud juga bisa mengkoordinasi ya, Pak Mahfud, Pak Yudin sebagai ketua dan wakil ketua juga sekretaris bisa membantu untuk memberikan penjelasan hal tersebut. Yang dipancar itu. Ini sangat penting sekali bagi kami ya, bagi kami supaya video ini sore ini bisa selesai ya, bisa selesai. Saya nanti share di chat saya sudah share di chat ya, poin-poin ya, poin-poin. Silahkan apakah aktif di angkatan pertama, angkatan kedua, atau angkatan ketiga. Jadi intinya itu memberikan jenjang ya, jenjang pada semester 1, semester 3, semester 5 gitu ya. Dan ada keyakinan bahwa Anda akan lulus tepat waktu ya. Tepat waktu misal 4 tahun atau 3 tahun setengah sudah selesai gitu ya. Jadi kiranya ini bisa selesai hari ini ya, sore ini bisa selesai, ada testimoni 3 orang lah, sampai 3 orang ya, di daerah metropolitan, daerah menengah, dan daerah 3T gitu ya. Itu nanti Mas Slamet yang di daerah 3T tolong siapa yang menjadi sampel, daerah yang menengah misal siapa yang jadi sampel, daerah metropolitan berarti Jakarta, kira-kira teman-teman di Jakarta siapa yang menjadi sampel ya. Nanti di menengah apakah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, silahkan saja nanti Mas Slamet dengan Mas Fauzi bisa menentukan ya. Dan siang ini tolong bisa siang sore ya bisa selesai, karena diminta itu malam harus store minimal 3 yang tadi itu ya. Itu. Yang kedua itu berkaitan dengan semester 5 ya. Semester 5 nanti kita mau melaksanakan PPL di semester depan. Jadi siap-siap karena ada pemantauan dan lain sebagainya, itu semua daring ya. Semua daring, jadi video-video dari hasil PPL itulah yang diupload ya. Yang diupload, baik membuat RPP dan lain sebagainya, itu semua diupload pada proses pembelajarannya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti panduannya kami share khususnya untuk semester 5 dan bisa dipelajari oleh semester 3 dan semester 1 sehingga semester 3 dan 1 sudah betul-betul paham tentang panduan tersebut gitu ya. Jadi kami mungkin apakah itu di-share nanti di Januari, karena kita akan mulai perkuliahan di Februari akhir ya, Februari akhir. Jadi tolong teman-teman bisa memberikan penguatan terhadap teman-teman yang lain, anggota kelasnya gitu ya, anggota kelas. Nah, nanti berkaitan dengan problem perkuliahan, ini saya juga banyak mendapatkan informasi-informasi yang hampir sama ya keluhannya. Nanti mesin penjawab juga kami akan aktifkan kembali ya, supaya bisa menjawab ketika ada keluhan-keluhan dengan pertanyaan yang sama ya, dengan pertanyaan yang sama. Kecuali ada permasalahan-permasalahan yang baru ya, permasalahan-permasalahan yang baru itu harus mungkin kajur, sekjur, atau langsung ke Mas Slamet.
karena Mas Sehu sekarang sudah ditarik ke fakultas, jadi di PJJ hanya 4 orang, saya, Mas Jaki, Mas Slamet, dan Mas Fikri ya. Mas Fikri juga karena ada hal-hal teknis, maka ada beberapa kendala ya, jadi tetap Mas Fikri ada di PJJ, tetapi dia freelance, posisi freelance, jadi tidak standby tapi freelance. Oke, selanjutnya nanti kita akan berdiskusi apa-apa saja problem dari masing-masing kelas, dosen kira-kira gimana. Jangan secara keseluruhan juga mengeluh terus ke dosen, terkecuali memang dosennya betul-betul tidak melaksanakan doman ya, atau juknis yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh PJJ, itu akan kami tanggapi. Tetapi kalau keluhannya alasan sibuk, saya mengajar dan sebagainya, saya tidak akan menanggapi, karena itu problem individu ya, problem individu bukan problem pembelajaran. Hanya karena problem individu dimasukkan ke pembelajaran, padahal itu yang lain bisa kok dia tidak bisa, itu kan problemnya di situ. Berarti itu terkendala di pribadinya. Nah, di tim pusat ini kemungkinan besar di akhir tahun ini juga ada tim pusat lagi, ada irjen lagi datang untuk memberikan arahan-arahan ya terkait dengan LPDP dan lain sebagainya. Jadi nanti kami akan share Google Form sesuai dengan arahan pimpinan di Jakarta ya. Teman-teman semua, Google Form berupa penggunaan anggaran ya, penggunaan anggaran. Karena di tim LPDP pusat waktu itu ada audit juga ya, audit penggunaan anggaran ini yang lebih besar, apakah sudah sesuai penggunaannya ataukah justru tidak sesuai, gitu ya. Kalau tidak sesuai, lebih baik itu arahan dari Kemenkyu itu nanti akan dari hasil audit itu lebih baik tidak usah, terkecuali penggunaannya sesuai untuk menunjang proses pembelajaran, itu maka akan tetap ya. Jadi nanti kami akan share link Google Form, dan teman-teman itu nanti akan mengisi link Google Form tersebut ya, baik itu penggunaan di Pimpos atau uang buku di kampus juga, ketika uang SPP itu digunakan untuk apa saja, itu ada Google Form-nya, itu ada Google Form. Jadi bukan hanya kepada mahasiswa, tapi Google Form itu ke pihak manajemen juga dipastikan gitu ya, karena ada relevansi mahasiswa dan pengelola, yakni kampus Jati. Kalau PJJ adalah tim pelaksana ya, tim pelaksana ya. Itu, dan tentunya alhamdulillah ada kabar gembira untuk semester 3 sudah cair ya, walaupun cairnya 3 bulan atau 6 bulan, saya belum tahu ya. Kalau dapat laporan baru 3 bulan ya, 4.200.000. Tapi waktu lalu kan sebenarnya kami mengusulkan dengan Mas Slamet dan timnya itu agar 6 bulan bisa dicairkan, karena ini sudah batas Desember ya, batas Desember. Jadi untuk semester 1 itu ada sedikit kendala teknis ya, makanya semester 1 itu sepertinya nanti akan tertunda di Januari. Yang dicairkan adalah semester 3 dan 5, karena semester 1 itu akan memasukkan data ya, data yang teman-teman kirim itu
seringkali ada banyak perbedaan ya. Padahal itu di Google Form tolong isi data yang sesuai, Kami sering ngomong karena itu berimplikasi kepada proses pencairan. Gitu. Dan setelah dicek di data feeder atau finder itu ya, kemarin dari tim PMU dan LPDP itu ngomong semester 1 itu masuk ke data feeder ya. Makanya itu bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dan memang pengajuannya juga itu lebih dahulu dibanding semester 1 gitu ya, semester 1. Jadi itu yang perlu dicamkan oleh kita semua dan perlu satu dengan yang lainnya bagi teman-teman sekelasnya bisa saling mengingatkan gitu ya. Apabila ada tugas-tugas yang yang belum selesai, tolong komunikasikan ke tutor atau dosen masing-masing ya, ke dosen masing-masing. Jika portalnya sudah tertutup, mohon kebijakan untuk dibuka ya. Tetapi terkecuali dosennya dosennya itu tidak memperkenankan ya. Nanti mungkin kami akan ngomong. Tapi itu kewenangannya ada di dosen ya, kewenangannya ada di dosen, bukan di kami. Karena kami sudah memberikan kepercayaan penuh kepada dosen untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian, gitu ya. Kami nanti hanya membantu pada proses komunikasi, gitu ya, pada proses komunikasi jika terjadi kendala, gitu ya. Dan tentunya semangat kebersamaan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan satu konsep yang baik ya, satu konsep yang baik. Gimana? Satu konsep yang baik sehingga teman-teman bisa terintegrasi dan nilainya itu sesuai harapan ya, sehingga di semester 3, 5, dan 1 ini nilainya sangat memuaskan. Dan yang terakhir untuk buku, tolong yang belum membeli modul wajib, tolong disesuaikan ya, karena form nanti sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pusat itu kami akan share ke teman-teman ketua kelas share ke teman-teman semua ya, semua anggotanya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan, Mas Slamet. Kita diskusi dengan teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Itu demikian, saya kembalikan lagi ke Mas Slamet. Baik, terima kasih Pak Kajur atas informasi yang telah diberikan. Pak Kajur, mungkin kita bedah satu-satu dulu ya Pak ya. Yang urgent itu kan yang pembuatan video testimoni ya Pak ya. Pembuatan video testimoni itu untuk semua angkatan Pak, atau bagaimana Pak? Lagi ada tamu. Gimana Mas Slamet? Iya Pak, soalnya di guideline yang Pak Kajur tulis di chat itu untuk mahasiswa aktif angkatan pertama Pak, berarti angkatan kedua sama ketiga nggak boleh atau gimana Pak itu Pak? Enggak, ini kan dari mereka Iya. semester 1, 3, dan 5 ya. Oh, berarti boleh semua ya Pak ya? Iya. Oke, nanti ini guidelines-nya ini saya share dulu di grup yang baru ya Pak ya. Tadi saya sama Pak Yudin koordinasi kaitannya dengan grup baru untuk Ketua Kosma semester 135 Pak. Jadi ada grup baru Pak. Saya share dulu. Ya, yang lain juga ikut membaca.
Ya, sudah saya share di grup WhatsApp yang baru. Ada ini ya, ada 9 kriteria ya Pak ya. Tadi Pak Kajur juga bilang bahwasanya itu diminta untuk 3 daerah, 3T, daerah yang sedang atau berkembang sama daerah metropolitan. Lebih baik ditentukan sekarang aja Pak Kajur untuk yang 3 itu. Jadi ntar sore bisa selesai. Boleh. Iya. Kalau misalkan ini dari kelas kelas A1 ada nggak ya Kosmanya ya? Kelas A1? Semester berapa, Pak? Siapa? Semester 3 berarti Pak. Ada Pak, hadir. Iya, Isak. sebentar. Saya ilangin dulu ininya, spotlight-nya. Ya, mana Pak? Pak Pak Isak. siapa? Ada Pak ada Isak. Pak Pak hadir Ishak Pak. Sidik ya? Ya Pak. Oke, Pak Ishak Sidik, kalau nggak salah di kelasnya jenengan ada yang namanya Nur Aima nggak Pak? Bu Nur Aima ya, ada. Ya, Muhammad Nasir ada, Ada. Pak Amir Ahmad juga ada ya? Ada. Itu 3 orang itu dari daerah 3T itu Pak. Dari Donggala sama dari Sigi ya. Muhammad Nasir, Nur Aima, Nur Aima sama Amir Ahmad. Amir Ahmad. Iya, itu kan dari 3T Pak. Dari Donggala sama Kabupaten Sigi itu, Sulawesi Tengah ya itu ya. Ya, betul Pak, betul. Iya, kalaupun nggak dari sana juga bilang aja dari situ aja. Ya. Yang Siap. dekat-dekat. Soalnya itu kan di datanya mereka itu ngisinya di Kabupaten Donggala sama Sigi Pak gitu. Ya. Nanti Boleh juga ngaku daerah 3T Mas Slamet ya? oh boleh. Ayo loh. Ya. Iya, ini kan sesuai data yang mereka kirim ya, Pak ya. Nanti minta tolong untuk 3 orang itu di-sharekan yang saya share di grup ketua kelas itu, terus pakai jas alma mater ya, Pak ya. Iya. Ada 2 lagi sih Mas ini. Ada 1 lagi nih, Nur Fadilah juga ada ya, Nur Fadilillah. Nur Fadlilah masih di Iya. kelas A1 Pak. Ya. Iya, itu Kabupaten Sigi juga itu Pak, soalnya Pak. Itu mungkin dari 4 itu kalau bisa 2 atau 3 gitu ya Pak ya, yang bisa ngirim video di siang atau sore ini Pak. Biar Siap nanti malam, dikomunikasikan Pak. ya biar nanti malam bisa dikirim ke pusat. Ya, baik. Oke, terus untuk yang kabupaten kota menengah Pak Kajur kita pilih aja Pak. Kalau menengah mah bisa dari sini aja Pak, Kuningan, Cirebon atau Tegal gitu Pak. Atau Tasikmalaya Pak Wahyudin juga bisa itu. Mulai dari artinya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah silakan. Ya. Oh iya, berarti Mbak Anis ada nggak Mbak Anis ini, Mbak Anis? Ada tuh Mbak Anis. Hadir, Mbak Anis hadir. Hadir, Mas Slamet. Oke, ya udah itu Mbak. Mewakili dari Malang ya Mbak ya? Iya, kabupaten ya Mas Slamet ya? Iya, Kabupaten Malang. Itu kan berkembang ya, sama ya statusnya bukan metropolitan Jakarta ya Mbak ya? Nama orangnya juga berkembang. Oh ini, growing dan glowing. Mbak Anis nanti langsung dipilih aja ya Pak Kajur ya. 3 itu mungkin dari Pak Ketua HMC Pak Fauzi ada nggak? Hadir nggak? Hadir. Oh siap. Nah bisa Hadir itu. terus, Pak. Berarti Jawa Barat itu diwakilin sama Pak Wahyudin, Jawa Tengah Ya. Pak Fauzi, Jawa Timur sama Mbak Anis ya. Ya. Oke siap, udah dapat nih. Ini untuk koordinirnya, Pak. Untuk koordinirnya atau kami yang harus jadi wakilnya? Video, langsung video Ya. aja Pak. Oke, Ya, biar maksudnya action. maksudnya untuk kita mengkoordinir atau kita yang bikin video? Bikin video. Kalau Mbak Anis, Pak Fauzi sama Pak Wahyudin langsung bikin video aja, biar langsung bisa dikirim nanti siang ya. Ini langsung habis ini juga langsung tag kan bisa kan? Siap. Bahasanya nanti bahasa bisa dengan bahasa sendiri lah silakan. Iya. Ya. Yang penting tidak keluar dari guidelines ya, teman-teman ya, yang udah dikirim. Untuk Ya. durasinya Pak Slamet. Untuk durasinya kira-kira berapa menit tuh? Durasi berapa Pak Kajur? 3 Saya menit. kemarin nggak ikut. Maksimum 3 menit. Maksimum 3 menit. Jadi upayakan maksimum 3 menit ya. Iya. Nanti kalaupun lebih-lebih, paling nanti yang motong dari pusat juga sih, cuman maksimal 3 menit ya. Iya. Siap. Oke, kalau dari Jakarta ada Pak Zaki ya. Pak Zaki ada hadir nggak hari ini? Nggak kelihatan. Ada Pak Bayag, Pak.
Pak Baihaki? Pak Baihaki dari mana itu? Sama Jakarta juga tuh. Oh ya udah, Pak Baihaki aja itu sama Pak Saki, nanti dikasih tahu Pak Saki manis ya. Berarti Jakarta 2 aja cukup ya Pak Kajur ya? Cukup, cukup. Oke, berarti kalau bisa untuk yang ini, yang ketua kelas siang udah bisa dikirim ya. Nanti ini jam berapa? Santai selamat boleh, Pak. Jam 10. Resmi silakan, pakaian santai juga boleh. Oke, ya itu dari Pak Kajur ya. Pakaian santai juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Tapi oke. ada yang pakai jaket juga supaya kelihatan. Iya. Untuk pengirimannya Pak, mohon izin Pak, pengirimannya langsung ke Bapak di Langsung Japri itu. di grup Kosma yang baru lewat link drive aja ya Mas ya. Ya, Nanti siap, kita download terus kita transferin ke drive-nya kita kok. Ah, Atau saya buat drive-nya aja nanti langsung ya. Ini langsung saya buat drive-nya aja ya. Iya, pakai Mas Slamet buat. Oke, siap. Ini sebentar, saya buat dulu drive-nya. Folder. Aduh, ya Allah. Link video. Wah, harus syuting nih. Pangerjakan, pangesian pun tugas. Kudu syuting lah. Tidak 8 dia kan. Nah, sudah saya kirim ke grup ya, teman-teman ya. Nanti yang sudah selesai tag bisa langsung dikirim ke folder. Nanti folder itu yang saya kirim ke pusat. Lalu apalagi Pak Gajur yang perlu kita sampaikan segera? Katanya? Yang pertama itu testimoni karena untuk juga dengan untuk keperluan lain sepertinya itu kan. Itu yang diminta oleh jubir ya. Jadi itu yang didahulukan. Lalu ada problem misal perkuliahan yang harus didiskusikan dan nanti masalah modul Mas Slamet itu modul supaya kita tidak dianggap di pengelola nanti ini sama pusat tuh. Makanya kita harus ngasih ngasih link Google Form untuk diisi mereka, nanti itu dikasihkan ke tim pusat. Oh, yang form itu Pak, penggunaan dana yang beasiswa itu Pak? Iya. Oh iya. Karena Oke. diminta, makanya Oke. harus buat. Siap. Ini yang sudah ngirim testimoni siu, Mas Ujang Supati, nanti bisa dikirim lagi ya Mas ya, di grup itu, di folder drive itu. Ada yang lalu ngirim ini Mas Slamet, itu teman-teman ngirim itu ternyata ngirimnya tugas mata kuliah. Bukan testimoni, masa saya buka. Begitulah Bapak Kajur, betapa beratnya kita Pak. Sepertinya nggak mudeng itu kan. Itu jadi tolong nanti kalau testimoni ya testimoni, kalau tugas kuliah ya tugas kuliah itu kan. Ada yang ngirim ilmu hadis, ada yang ngirim apa lagi tuh, ada beberapa itu. Makanya kan saya jangan-jangan perintahnya salah Mas Slamet, mereka tugas kuliah atau terlalu pusing karena tugas kuliahnya banyak gitu kan. Jadi, ya sudah kirimnya tugas kuliah saja itu kan. Bisa Pak. Bisa juga Pak. Aduh. Oh iya Pak, ini informasi untuk semua teman-teman yang semester 3 dan 5 ya. Untuk pengajuan yang pencairan beasiswa itu, yang saya ajukan itu kan 6 bulan. Karena LPTP itu nggak mau 6 bulan secara global, harus dipecah jadi dua kali 3 bulan. Jadi ini yang masuk itu kan baru 4,2, nanti ada lagi yang masuk mungkin minggu ini atau minggu depan itu 4,2 lagi. Lalu untuk uang buku juga 5 juta, nanti insya Allah juga bulan ini masuk. Jadi totalnya itu sekitar untuk semester 5 dan 3 itu 13,4 juta Pak Kajur untuk tahun ini. Oh iya, jadi 13,4 juta. Ya.
Oh iya, nanti jika teman-teman tidak memberikan bukti tentang pembelian buku, kemungkinan besar kami di semester depan tidak kami ajukan ya, yang Ya. sesuai dengan peruntukannya, karena itu akan dinilai sama tim pusat. Ya. Terus yang untuk semester 1 juga hadir ya di sini ya Pak Wahyudin ya? Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Untuk semester 1 yang sudah saya ajukan itu, karena semester 1 itu masuk di bulan September, jadi September, Oktober, November, Desember itu kan 4 bulan. Jadi mungkin yang masuk itu nanti 1 bulan September itu 1,4 juta, lalu yang 3 bulan itu 4,2 juta, lalu uang buku juga 5 juta. Jadi memang besarannya itu berbeda dengan yang semester 3 dan 5, karena terhitung mulai jadi mahasiswa kita, ya, semester 1 ya. Baik, Pak. Siapa? Oke. Ya, semoga nanti bisa dirapel sebelumnya, Mas Ahmad. Apanya, Pak? Ya. Yang untuk semester 1 semoga nanti bisa dirapel ya. Kalau yang bulan Juli Agustus, karena mereka belum masuk, jadi nggak bisa Pak Kajur. Mulai masuk kan September, Pak. Iya. Jadi dapatnya cuma 4 bulan saja. Iya, oke. Iya, soalnya sesuai SK sih Pak Kajur. Mereka masuk kan di September ya, Bu. Iya, mulai KRS kita hitung aja. Kalau semester 35 kan Juli Agustus masih kuliah. Oke, ada lagi teman-teman atau Pak Kajur yang ingin diinformasikan? Mohon maaf Pak, yang masuk sampai saat ini kan baru semester 5 Pak, semester 3 Iya. belum. Tadi mungkin Pak Kajur salah menyampaikan. Oke. Oh, yang baru masuk semester 5 ya, semester 3 belum ya? Belum Pak. Iya Pak, semester 5 yang baru masuk Pak. Oh, berarti Alhamdulillah semester 5 sudah semua. Sepertinya semester 5 itu doanya mujarab itu dia kayaknya. Amin. Anteng-anteng Ali. Amin Pak, amin Pak. Amin. Mahasiswanya manut-manut Pak. Aduh. Atau bisa jadi angkatan 2 ini banyak kurang ajarnya Pak. Soalnya ditangguhkan. Loh, Ya, kalau dengan semester itu 5 angkatan Samina Waton. kedua juga loh itu loh. Pak Slamet. Yes. Slamet. Ya Pak. Semester 5 Samina Watona Pak. Oh iya, siap. Dengarkan dan patuhi. Iya, Pak kata dosen kita ikutin aja. Oh, siap. Ada lagi kiranya Pak Kajur atau dari HMC atau dari ketua kelas ada informasi apa yang dari kelas-kelasnya? Karena kita diskusi ya hari ini ya teman-teman ya. Nah, mohon maaf izin Pak, untuk sementara mungkin banyak keluhan itu kan dari semester 1 Pak. Masalah dosen-dosen yang memang menjadwalkan UAS itu lewat dari tanggal 22. Nah, kemudian ada juga dosen yang sampai saat ini belum UTS atau belum nilai juga masih ditagih sama rekan-rekan. Nanti mungkin boleh nanti Pak yang dari semester 1 kosmanya bisa dinyampaikan sendiri saja Pak. Iya, silakan semester 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini apa cuman masukan Bapak semester berapa Pak? Semester 3. Semester 3, oke. Ya, masukan kepada semua Kosma. Ini apa mengingat modul, ini kita rapatkan barisan agar dianjurkan semua mahasiswa itu beli modul di PJJ sebagai apa rasa terima kasih kita kepada PJJ. Itu kalau memang harga mungkin dari harga dan tempat pengiriman itu lebih besar seperti itu. Artinya kita sebagai mahasiswa tahu dirilah dengan perjuangan beliau. Itu untuk semua Kosma dan teman-teman mahasiswa. Untuk PJJ sendiri itu kalau bisa kita kan PJJ juga pasar. Jadi alangkah baiknya itu kalau bisa disediakan buku-buku yang menarik untuk kita. Jadi kita walaupun harganya agak sedikit tinggi, kita sebagai mahasiswa akan beli di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak masukannya. Ada lagi teman-teman yang lain? Iya Pak, saya dari semester 1 Pak.
Videonya dinyalain dong Pak Eko, biar kita kenalan nih. Ya, sebentar Pak ya. Nah, kelihatan nih. Adik Ya, kelas perlu diospek nggak nih? Pak Selamat. Siapa? Pertama yang perlu saya sampaikan, termasuk pertanyaan Pak ya. Ini nanti ketika sudah masuk semester 2, ketika sudah semester 2, kira-kira ada daftar ulang enggak, Pak? Oke. Terus ketika ada daftar ulang, kira-kira ketika nanti nomor MPIS-nya itu ganti akan menjadi kendala untuk pendaftaran ulang atau tidak. Terus untuk yang selanjutnya, untuk uang buku, ini untuk penegasan saja bahwa karena ini semester 1 itu dimulai dari bulan September sampai Desember, maka yang 2 bulan kan sudah nggak kuliah, itu kira-kira nanti uang bukunya bagaimana begitu, karena informasi yang saya dapat itu kan tetap 5 juta uang bukunya. Nah, itu nanti untuk pengaplikasiannya bagaimana begitu Pak Selamat. Terus untuk yang selanjutnya, untuk sementara ini di kelas saya memang UTS memang itu ada yang belum. Itu ada 1 mata kuliah Pak itu. Kalau nggak salah IPI belum. Kemudian untuk mengenai UAS itu memang sampai tanggal 19 memang masih ada 3 mata kuliah Pak yang belum. Itu yang dapat saya sampaikan perwakilan dari kelas A11 Bapak Selamat. Mohon maaf untuk dijelaskan begitu. Terima kasih Pak Selamat. Sama-sama Pak Eko. Mungkin satu lagi dari teman-teman, baik semester 1, 3, atau 5, ada lagi yang mau memberikan informasi? Saya Pak. Silakan. Saya Pak dari kelas A19. Oke, semester 1 ya Mbak Jenah ya? Oke Pak. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan di kelas kami itu ada dosen Pancasila Pak. Nah, dosennya itu Pak Rosi Dirido. Bapak mungkin Pak Selamat tahu ya, soalnya katanya videonya Bu diaktifin Bu. Kalau mau upload tugas di portal tuh katanya nyuruhnya Pak Selamat. Nah, videonya Bu dinyalain bisa nggak Bu kameranya Bu, biar kita lihat Bu. Kayaknya lagi ini ya Pak. Teror. Maaf Pak. Nah itu udah. Beliau itu udah nugasin 4 tugas lagi Pak, tapi sampai saat ini belum ada di portal. Gitu. Katanya belum sempat ngubungin Pak Selamat katanya gitu. Terus malah UAS juga begitu. Kemarin baru informasi. Teman-teman tuh udah Bu nggak usah diingetin dosennya katanya gitu. Sayanya serba salah nanti Pak, barangkali gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang Pancasila kedua, ya Bu ya, Pancasila atau PKN iya ya? benar. Iya Pancasila Pak. Nah terus yang kedua itu dosen bahasa Arab. Nah beliau itu kalau waktu UTS uploadnya 2 kali, ada di tugas, ada juga di ujian. Nah ini kemarin UAS itu malah 3 kali Pak. 2 di ujian, 1-nya di tugas. Nah akhirnya kan teman-teman ada yang ini Pak, maksudnya cuma upload sekali gitu. Nah itu bagaimana Pak? Yang 2-nya itu kosong gitu. Terus nilai-nilai yang lain juga bahasa Arab itu masih kosong Pak, belum dikasih nilai. Itu nanti bagaimana? Apa kami minta nilai ke dosennya atau sempatnya dosen aja gitu Pak? Gitu aja Pak. Bahasa Arab itu nama tutornya siapa Mbak Jana? Ibu Lutfiah. Lutfiah Hakim. Iya. Ya, gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mas Slamet saya jawab dulu atau Mas Slamet ada mau jawaban dulu? Boleh Pak. Mungkin yang bisa saya jawab itu yang tadi dari Pak Eko ya. Dari Pak Eko kan bilang tanya yang kaitannya uang buku ya Pak Eko ya. Ya, Pak. Kalau dari semester 1 tetap Pak Eko kita ajukan itu 5 juta karena itu hitungannya setahun. Jadi kalau saya ngajukan itu untuk uang buku itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi untuk semester 1 juga penuh 5 juta Pak. Nanti untuk pembelajarannya sendiri bisa melalui yang Shopee yang itu ya, CV Prawira itu. Terus yang dari Bu Jannah, Pak Rosidiri itu ya Pancasila itu tugas belum diupload. Nanti saya segera hubungin beliau langsung Mbak, karena beliau ya itu Pak Kajur kadang dari tutor juga menugaskan saya untuk mengurusi yang kaitannya dengan portal seperti itu. Jadi nanti bisa segera saya tindak lanjuti. Mungkin siang ini langsung saya ketemu sama beliau biar UTS UAS-nya bisa diupload di portal ya. Begitu ya Bu Jana ya. Nggih, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Nanti untuk yang Bu Lutfia Hakim mungkin nanti bisa dijawab Pak Kajur karena saya juga tidak terlalu kenal beliau. Silakan Pak Kajur untuk menambahi. Oke, terkait yang tadi ya, termasuk ini apa namanya yang tugas di depan. Nanti teman-teman mahasiswa tolong para ketua kelas, dosen siapa saja ya. Nanti ada form lah, ada form yang akan dibagikan ya, ada form yang dibagikan sebagai bagian evaluasi. Sehingga semester depan itu dosen semacam itu tidak akan kami jadwalkan kembali gitu ya. Walaupun dosen internal itu bosnya Mas Slamet itu Pak Rosi itu. Dan gitu Pak, dia yang nilai SKP saya Pak soalnya Pak. Ya, SKP Mas Slamet ditandatangan sama dia, tapi nanti saya coret saja. Sebab itu mengganggu juga. Yang kedua, karena itu kewenangannya di prodi ya, jadi kewenangannya di prodi, kami ingin betul-betul ada sedikit perubahan karena ini tuntutan dari pusat juga, selalu menginginkan hal yang berbeda dan kualitas itu tetap terjamin walaupun masih ada beberapa kendala-kendala ya, ada kendala-kendala. Kami coba usahakan itu bisa apa ya, bisa terpenuhi sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit itu. Lalu yang UTS UAS ngasih soal 3 kali mungkin cukup 1 kali pada poin apa nanti dikasih tahu ke tutornya ya, karena tutor juga kadang tidak yakin, makanya dia ngupload lagi khawatir tidak terkirim gitu ya. Karena bisa jadi ketika ngupload sinyalnya lagi kurang bagus sehingga merasa khawatir jangan-jangan belum terkirim gitu. Atau kasus itu pernah saya alami juga ya, saya ngeklik ternyata masih ngeklik di kelas yang sama. Itu harusnya masuk kliknya ke kelas yang kedua, tetapi masih ngeklik di kelas yang sama sehingga teruploadnya di kelas yang tersebut. Padahal kelas yang satunya belum, bisa jadi semacam itu ya, bisa jadi semacam itu. Itu ada human error karena mungkin yaitu tadi tidak fokus ya, tidak fokus atau terlalu sibuk sehingga hal itu terjadi. Sama juga mungkin dengan yang lain ya, yang lain. Jadi nanti kalau sudah ngupload kasih tahu tutornya supaya jangan sampai berbeda nanti dia ini, atau ngomong ke tutornya yang 2-nya dihapus gitu, supaya fokus pada 1. Kan yang bisa menghapus adalah tutornya gitu ya. Bilang saja ini tugas UAS-nya kok ada 3 itu kan, jadi yang 2-nya dihapus sehingga teman-teman ngupload dia pada poin tersebut sehingga tidak ngupload ini di sini. Jadi nanti akan kesulitan ya, dan saya khawatirnya sudah mengerjakan nanti dikira belum mengerjakan gitu ya. Maka di sini fungsi ketua kelas bisa menghubungi dosen yang bersangkutan ya, dosen yang bersangkutan. Lalu apakah semester 2 ada daftar ulang? Ya ada. Teman-teman semua harus mengklik
KHS ya, apa KRS ya, KRS. KRS itu akan muncul berdasarkan hasil dari KHS, kartu hasil studi. Jika teman-teman IPK-nya 3,0, maka di portal itu sudah ditentukan Anda akan dapat MK sekian, gitu ya. Jadi itu sudah terhitung secara otomatis. Walaupun ke depan itu tetap portal dipakai, tetapi LMS-nya itu akan diganti dengan LMS yang baru ya. Tapi kemarin kami rapat di Kementerian Agama lagi untuk tentang LMS yang baru, karena itu harus ada clearance ya, clearance dari Kemenq, maka LMS itu kemungkinan besar akan sedikit telat ya, akan sedikit telat. Sama telatnya mungkin bisa jadi pas pencairan living cost ya dengan UAS ya, apa living cost dengan apa buku atau apa SPP ya, SPP UKT gitu. Jadi tetap itu pasti ada ya, pasti ada. Jadi untuk buku tadi sudah dijelaskan sama Mas Slamet ya, jadi 1 semester 2,5 juta, jadi 1 tahun 2 semester itu 5 juta ditransfer. Dan tolong nanti jangan dipergunakan untuk yang lainnya gitu ya, karena ini saya sudah diingatkan kembali, jangan sampai nanti di Google Form siapa yang tidak ini, maka kami akan ajukan berdasarkan apa-apa yang ada di Google Form yang Anda isi ya. Jadi ke depan jika tidak mengisi beberapa data, maka nanti saya akan merekomendir ke Mas Slamet tidak usah diusulkan untuk mendapatkan uang buku, karena itu sudah menjadi apa namanya teguran ya dari tim pusat, apa namanya termasuk dari BPK juga tentang LPDP. Kemarin teman-teman di Kemenag itu mempertanyakan kembali gitu ya, kenapa ada living cost padahal kuliahnya kan di tempat masing-masing, harusnya cukup uang pulsa. Kalau uang pulsa itu dapatnya sedikit gitu ya, maka kami mempertahankan tetap pakai living cost sehingga teman-teman dapatnya lumayan gitu ya, lumayan. Hanya memang perlu tadi komitmen ya, komitmen dalam penggunaan keuangan sehingga tidak merepotkan secara keseluruhan. Jadi nanti tolong para ketua kelas bisa apa namanya bisa menyampaikan kepada teman-temannya, terkaitan buku yang menarik. Nanti kami akan diskusi dengan pimpinan ya, dengan pimpinan, dan kami juga setiap langkah harus melaporkan ke pusat ya. Pimpinan dekanat, pimpinan direktorat itu kami biasanya apa namanya berkumpul dan berdiskusi. Seperti kemarin juga pas saya ngisi atau nguji CPNS ya, CPNS 3 orang itu untuk PAI ya, dosen PAI ada 3 orang khusus di IAIN Cirebon. Jadi kami ngobrol dengan para pimpinan, para warek dan dekan gitu ya. Jadi nanti kami akan komunikasikan tentang buku-buku yang menarik. Yang jelas di 2024 itu nanti sudah tersedia buku semester 1 sampai semester 8 ya, semester 7. Karena saya sudah ngomong ke Pak Dirjen, ngomong ke Pak Direktur, dan itu akan di apa namanya oleh pimpinan pusat ya, oleh pimpinan pusat. Jadi naskah buku nanti akan yang mungkin yang akan membuat adalah teman-teman tutor, tetapi nanti yang mendanai adalah teman-teman dari pusat, teman-teman dari pusat. Jadi nanti juga mungkin disisipkan dengan kitab ya, supaya teman-teman juga memahami tentang kitab yang ada di Indonesia. Hanya memang apakah tafsir Jalalain, tafsir Al-Idris, ataukah Fathul Qorib, ataukah Fathul Ghani, ataukah apa namanya Riyadhus Shalihin, atau yang lainnya. Nanti saya akan ngobrol dulu dengan
pimpinan ya, dengan pimpinan. Yang jelas nanti yang terpenting ini teman-teman tolong nanti ngisi KRS ya setelah UTS ya, nanti waktunya akan diinformasikan. Karena ini sangat penting sekali ya. Jika teman-teman tidak mengisi KRS, maka kami tidak bisa mengajukan beasiswa karena datanya dari situ. Berarti dianggap teman-teman itu cuti, ya, dianggap cuti ya. Kemarin di semester 1 ada yang tidak mengisi KRS ya, kami tidak ajukan beasiswanya. Jadi ada sekitar berapa 8 orang ya Mas Slamet ya, mungkin kayaknya sekitar 8 orang tidak mengisi KRS ya, berarti dia mengundurkan diri. Anggapan kami semacam itu. Jadi yang kemarin Mas Slamet yang tidak mengisi KRS berapa orang tuh yang semester 1? Yang semester 3 Pak Kajur sekitaran 6 orang sih Pak, 6 atau 7-an. Yang semester 3. 1 dan 3 ya. 6 sekitar 7 orang. Jadi jika tidak ngisi KRS berarti kami anggap mengundurkan diri. Iya, dianggap mengundurkan diri, terus juga enggak saya ajukan Pak. Iya. Ya, karena ditunggu-tunggu ternyata sampai batas waktu mereka tidak merespon ya, tidak merespon. Ya kami mengajukan berdasarkan rekam jejak digital, sudah ditelepon, sudah apa, tapi rupanya mungkin ada apa namanya, ada kesibukan ya, Jadi saya tidak tahu alasan-alasannya gitu ya. Jadi itu saya kembalikan lagi ke Mas Slamet. Ini ada Mas Abdul Latif masih bergelut dengan UAS ya, luar biasa ya, masih bergelut dengan UAS gitu. Jadi silakan kerjakan UAS sebaik mungkin supaya nilainya bagus ya. Nah, oke. Saya kembalikan lagi ke Mas Slamet. Jadi tujuan pembelajaran Mas Slamet, atau silakan yang mau bertanya. Oh iya Pak, punten Pak, lagi nelpon juga ini. Lagi makan tak? Bukan Pak, lagi nelpon Bapak. Mau persiapan healing Pak, saya pusing Pak, kerja terus Pak. Iya betul, nelpon ceweknya di Jakarta itu. Bukan, oh istri mah ini lagi di Cirebon Pak, ini Pak lagi di hotel Pak. Lagi dinner soalnya ini 4 hari. Betul apa Pak? Waduh, jangan ikut-ikutan ya. Gimana Pak Kajur? Sorry. Yang mau bertanya. Pak Ali, Pak Kajur, saya mau tanya Pak. Ya, monggo. Halo. Ya, monggo Pak. Langsung saja pada pertanyaannya. Sebenarnya sih pertanyaan ini apa ya? Merahnya Pak, tolong biar kelihatan. Oh ya, sorry. Ya, pertanyaannya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah dibahas, tapi saya pengen minta penjelasan lagi. Apakah dosen boleh menggunakan media pembelajaran atau portal yang selain dari yang sudah ditentukan oleh kampus? Karena kan yang saya dengar bahwa portal yang sudah disediakan kampus itu akan mendapatkan penilaian lah dari dari BPK atau dari lembaga terkait lah gitu. Seperti itu Pak. Apakah boleh ya dosen menggunakan selain portal untuk media pengajaran atau pembelajaran di kampus ini Pak, PAI, PJJ PAI. Makasih Pak Kajur. Oke. Yang lain silakan Mas Slamet. Saya Pak. Silakan. Pak. Ya, Mbak Lile dulu silakan. Baru Mas Samsul dan Pak Tajul ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Libas Takwa. Saya Kosma dari kelas A18. Ini Pak mau langsung aja ya Pak ya. Ini apa itu berpengaruh pada nilai jika ada dosen yang belum ngasih nilai sama sekali di portal dari awal tugas sampai saat ini? Itu berpengaruh nggak Pak kira-kira ke ke IPK itu? Sama sekali belum ngasih nilai beliau. Yang pertama itu, terus yang kedua ada dosen yang hanya
rajin ngasih tugas ke portal tapi tidak pernah Zoom, tidak pernah sinkronus. Itu hanya 1 kali di awal perkenalan aja sudah kami ingatkan, tapi beliau ada alasan gitu. Jadi sampai saat ini tuh beliau belum pernah sinkronus, hanya awal perkenalan aja itu. Jadi beliau rajin di portal tapi nggak pernah sinkronus itu, nggak pernah Zoom atau Gimit. Sudah kami ingatkan itu. Apa itu nggak apa-apa gitu Pak? Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Samsul, baru Pak Zulmubin ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fajur. Saya dari Kosma 40. Sama dengan pertanyaan pertama, yaitu dengan pembelajaran di aplikasi lain. Nah, dosen pembelajaran desain pembelajaran PHI, memang pelajaran yang kami dapat itu sangat bermanfaat dari situ, Pak. Karena beliau itu mengopsikan bahwa portal itu kurang efektif katanya. Kemudian beliau juga belum meng-share UTS dan UAS di semester ini. Tetapi katanya akan meng-share di GCR dan alhamdulillah sudah di-share. Nah, itu apakah berpengaruh kepada nilai kita, Pak? Karena memang GCR itu pembelajarannya sangat efektif, Pak. Ada notifikasi ketika ada tugas, ada pemberitahuan ketika berakhirnya tugas. Itu sangat berefektif. Nah, beliau itu memang menggunakan GCR dan tidak pernah sekalipun menggunakan portal. Dan juga beliau itu sangat-sangat sibuk, Pak, sehingga sangat sulit untuk dikomunikasikan, dihubungi atau dipanggil, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Mas Mubin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama seperti tadi yang diberitahukan Bapak juga tentang dosen ilmu Pancasila, Pak. Tentang Pancasila. Beliau mulai dari awal itu cuma Zoom 1 kali, dan ketika ngasih tugas itu hampir 2 bulan dia tidak paham portal, Pak, beliau. Dan ternyata 3 bulan ke belakang beliau ngasih tugas di menu tugas hanya sekali, dan setelah itu menghilang dan sampai sekarang. Dan ternyata beliau ada acara ke luar negeri di statusnya beliau. Entah acara apa nggak tahu sampai beberapa minggu, dan ketika UTS pun nggak ada. Tugas cuma 1 kali, UTS nggak ada, UAS pun juga belum. Nanti rencana hari ini saya mau menghubungi beliau, Pak, untuk yang UAS. Soalnya nilai tugas kita kan dari harian, UTS dan UAS, Pak. Untuk yang kedua ini dari mapel bahasa Arab di kelas kami, Pak. Beliau ngasih tugas luar biasa di tugas. Setiap pertemuan 3 tugas. Tapi UTS nggak dikasih. UAS pun juga belum kirim. Bahkan jadi paling banyak tugas di bahasa Arab ini, Pak. UTS belum. Yang untuk Pancasila tadi dosennya Pak Ari Kartiko. Yang bahasa Arab ini juga mau saya hubungi nanti, UAS-nya gimana, UTS-nya gimana. Padahal UTS sudah kemarin. Ada. Cukup segitu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Bu Nafisa. Silakan. Suaranya tidak ada, suaranya. Mic-nya atau mic-nya. Selamat Nur Karim. Oh, sudah. Udah selesai Raisan. Sudah kosong. Muhammad Nur Karim. Suara saya udah terdengar belum, Pak? Sudah. Silakan. Iya.
Pak Muhammad Nur Karim kan waktu itu mengundurkan diri di semester 3, Pak. Iya, tetapi ketika Pak Slamet bilang ke saya suruh mengembalikan dana beasiswa, beliau keberatan, tetapi bersedia untuk melanjutkan kembali perkuliahan. Tetapi kendalanya di sini, di semester 1 dan semester 2, beliau nilainya di bawah rata-rata, Pak. 1,59 IPK-nya, semester 1 dan semester 2. Semester 3-nya mengundurkan diri, terus ketika dimintain untuk mengembalikan dana beasiswa, beliau keberatan. Tetapi apakah bisa melanjutkan kembali perkuliahan di semester 4 nanti? Jadi beliau keberatan untuk mengembalikan dana, tapi bersedia untuk melanjutkan perkuliahan. Tetapi ada kendala di nilainya yang turun, kayak gitu. Dan semester 3 kan tidak mengikuti pembelajaran sama sekali gitu, Pak. Jadi gimana, Pak? Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas Slamet mau jawab dulu, silakan. Oh, iya. Jadi nanti untuk, ya benar Mbak, kalau nggak ngisi KRS itu kan berarti nggak saya ajukan Mbak untuk pencairan beasiswanya. Termasuk juga untuk pembayaran UKT juga tidak saya masukkan juga itu, Pak itu. Jadi memang dengan berat hati ya harus membalikan Mbak, soalnya Mbak. Kalau nanti di semester 4 itu mau masuk lagi, berarti itu udah levelnya ke pimpinan, soalnya bukan di teknis saya, seperti itu Pak Kajur. Kalau memang dari pimpinannya oke, ya nanti saya ajukan itu yang UKT yang susulan mungkin. Tapi kan PR-nya kan berarti semester 3 itu beliau tidak masuk sama sekali itu. Itu malah nanti jadi temuan PPK itu. Kenapa IP-nya S-nya itu 0 banget, 0, full 0. Berarti kalau misalnya beliau mengikuti di semester 4, nanti beliau akan masuk ke kategori beasiswa PDP lagi atau tidak, Pak? Ya, itu masuknya ke kebijakan Mbak Nafisah, bukan di saya soalnya. Kalau saya hanya menginformasikan ke LPDP sesuai dengan yang KRS gitu. Ya. Silakan Pak. Oke, sedikit saya tambah ya. Tadi yang mengundurkan diri itu ya, karena nilainya 0, atau 1 ya, berarti sama sekali tidak masuk gitu ya. Jadi nanti motif kuliah untuk mencari uang ya jangan di ini ya, harusnya cari ilmu dulu gitu kan. Yang kedua itu nanti bisa kami coba nanti akan ajukan ya, akan minta fatwa ke pusat karena kami ini kan di tim teknis, nanti kami koordinasi dengan pimpinan dulu di dekanat dan rektorat, baru kami akan ngomong ke tim pusat ya. Semoga tidak ini ya, tidak terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan. Yang kedua, memang kalau BPK dan Irjen itu ketika dibandingkan dengan UT ya, UT itu nilai berapapun tetap jalan, tetapi mereka bayar sendiri gitu ya, jadi bukan beasiswa. Makanya itu di UT itu biasanya sampai 10 tahun, 20 tahun mahasiswa tidak lulus-lulus pun no problem karena memang bayar mandiri ya. Tambah senang malah Pak UT-nya Pak. Jadi hal semacam itu, dan ketika saya konfirmasi ke Warek 1 UT juga sama. Tapi ini kan beasiswa. Kalau beasiswa itu kan ada batas waktunya ya, yakni hanya 8 semester. Dan 8 semester itu harapan dari Kemenkyu, harapan dari Kemenag itu harus selesai gitu ya. Maka di sini harus ada penentuan batas minimum IPK, gitu ya, batas minimum IPK. Makanya saya berharap teman-teman ya tetap harus mengerjakan tugas-tugas dari dosen walaupun sulit, tetapi kita harus berusaha. Lalu tadi ada pertanyaan juga ya tentang bahasa Arab, dosen bahasa Arab dan dosen jika baru hanya memberikan tugas UTS UAS belum, nanti kira-kira dosennya siapa, nanti tolong dikasih tahu ya supaya semester depan itu bisa menjadi bagian dari evaluasi kami untuk memperbaiki gitu ya. Apalagi itu baru hanya mengasih tugas 1 kali gitu, 1 kali yang lain belum gitu ya.
Jadi tolong nanti bisa di kasih tahu ke kami, nanti kami coba akan perbaiki ke semester depannya gitu ya. Yang kedua, dosen tidak memberikan nilai di portal 19 ya. Ini kalau dosen tidak mengasih nilai di portal, ini kita mengevaluasi rekam jejaknya agak sulit ya. Berarti kan dosen tersebut tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dan itu nanti ketika tidak mematuhi, maka ada sedikit kerepotan kami ya, maka untuk itu nanti kami akan memberikan teguran kepada dosen tersebut ya, dosen tersebut. Itu. Jadi supaya menggunakan portal akademik, walaupun portal akademik ada beberapa kelemahan-kelemahan ya, tetapi LMS yang kita gunakan pada saat ini adalah itu, dan semua harus harus ikut. Nah, untuk pengisian KRS tadi ada pertanyaan di chat, itu untuk selalu mengingatkan, kami selalu mengingatkan teman-teman yang belum ya, tetapi nanti kami juga minta bantuan teman-teman ketua kelas, teman-teman HMJ agar bisa teman-teman yang belum KRS itu supaya mengisi KRS, karena kalau tidak ya kami tidak akan ajukan beasiswanya, karena kami anggap sudah cuti gitu ya. Cuti, kalau cuti itu sebenarnya harus mengajukan ya. Tapi kalau memang di sistem langsung mengatakan cuti ya, maka kami akan membuat surat ya, jadi ada juga dosen yang sama sekali tidak menilai dan tidak melakukan kegiatan sinkronus, semua asinkronus. Ini juga nanti tolong bisa dikasih tahu ya, dan dosen harus menggunakan platform digital, yakni portal akademik. Di luar itu tidak diperkenankan, gitu ya, tidak diperkenankan, kecuali hanya untuk penunjang saja. Hanya untuk penunjang saja. Tapi untuk kegiatan-kegiatan inti itu silakan, gitu ya. Kayak aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet itu boleh digunakan, karena memang itu untuk membantu kita dalam kegiatan sinkronus ya. Bisa juga menggunakan platform digital yang lain untuk membantu ya, silakan. Tetapi nanti sebenarnya link tersebut dimasukkan ke portal ya. Di portal ketika ada aplikasi yang digunakan gitu ya. Mudah-mudahan semester depan aplikasi LMS itu sudah sempurna, sehingga tidak ada lagi dosen yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, dan kami juga sebenarnya agak kerepotan ketika dosen menggunakan aplikasi yang lain, karena tidak tahu ya, yang ada yang di situ hanya kosong. Nah, kapan UAS selesai? Ini ada yang bertanya, Mas Abdullah. Ini UAS silakan selesaikan di tanggal 20. Izin saya jawab Pak untuk itu Pak. Mas Jaki yang jawab, silakan. Silakan Mas Jaki untuk soal UAS, dan ada beberapa pertanyaan di di room chat, mungkin bisa menjawab. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf belum bisa aktif berpartisipasi, tapi saya tadi mendengarkan ternyata banyak keluhan juga Bapak Ibu. Ternyata akhir tahun sudah cair pun banyak keluhan ternyata. Tapi Bapak Ibu semua, ini adalah bagian daripada kita mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran di PAI ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga mendengar banyak sekali keluhan dari Bapak Ibu semua, terutama proses pembelajaran, ada yang nilai, ada yang pokoknya semuanya hari ini tuh ngomongin tentang angka sebenarnya Pak ya. Dari awal sampai akhir tuh banyak ngobrolin tentang angka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk yang UAS itu saya ingin mengingatkan saja ya Bapak Ibu ya, pelaksanaan ujian itu tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember ya Bapak Ibu, silakan dicatat. Kemudian penyerahan nilai itu tanggal 26 sampai tanggal 29 Desember.
Nah, untuk cetak KHS nanti tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari 2024, Bapak Ibu. Ya, jadi itu tanggal-tanggal yang penting untuk Bapak Ibu catat. Nah, terkait dengan nilai yang belum, kemudian UTS belum, UAS juga belum, Bapak Ibu tolong komunikasikan ke dosen-dosennya. Jika dosen-dosen tersebut tidak memberikan informasi yang jelas, Bapak Ibu silahkan konfirmasi ke kami siapa nama dosennya biar kami yang menghubungi beliau ini. Barangkali kalau kalau yang hubungi Pak Kajur itu kan nanti resikonya nanti semester depan nggak dicairkan, Pak ya. Nggak dicairkan ini ya, Pak. Honor mengajarnya, honor tutornya. Kalau mahasiswa kan nggak. Jadi biarkan nanti kami saja yang menghandle itu, Bapak Ibu, jika memang dosen-dosen tersebut susah untuk dihubungi, karena tadi memang dosen-dosen kita itu luar biasa, Pak. Yang tutor itu banyak sekali yang kerjaannya banyak ya, nggak cuma di PJJ, dan memang kita itu sebenarnya tutor kita itu memang tutor pilihan, Bapak Ibu ya. Artinya memang mereka punya kualifikasi bagus, cuman memang karena ini PJJ mungkin budaya kerjanya mungkin agak berbeda sehingga beberapa itu terlena dengan kondisi yang seperti ini. Jadi sama-sama mengingatkan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan itu ya Bapak Ibu, terkait dengan ini ini ya Pak Ali, ini juga saya juga mendapat informasi dari mahasiswa itu banyak dosen-dosen yang memang memakai di luar portal akademik Bapak Ali. Tapi memang kami juga sudah memutuskan Bapak Ibu, dan ini menjadi catatan kami di PJJ. Kita tahu portal akademik itu masih belum sempurna, tapi ini sudah menjadi komitmen di PJJ bahwa setiap tutor yang masuk di PJJ PAI itu harus menggunakan portal akademik. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak ada dosen yang tidak menggunakan, itu sebenarnya melanggar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengkonfirmasi ke kami sehingga kami pun nanti punya data, dan ini bisa menjadi evaluasi untuk semester selanjutnya ya Bapak Ibu. Karena semester kemarin kita sudah melakukan evaluasi dan ada 20 orang yang akhirnya tidak dipasangkan lagi untuk menjadi tutor. Ini tutor yang baru sepertinya ya, yang barunya mungkin karena baru jadi tutor Pak ya, jadi mengalami hal-hal yang begini juga. Tapi kami sudah melakukan evaluasi dan juga melakukan pelatihan sebenarnya kepada tutor-tutor itu, dan sudah berkali-kali mengingatkan bahwa penggunaan portal akademik itu wajib bagi semua tutor. Cuman memang ada beberapa tutor yang kadang mereka nggak paham tapi ya nggak nanya gitu. Nggak paham dan nggak nanya, nggak memberitahu kami. Jadi repot juga. Itu kita dapat informasi dari mahasiswa. Jadi kami mohon dari mahasiswa partisipasi aktifnya untuk selalu mengkonfirmasi ke kami konfirmasi kami terkait dengan proses pembelajaran. Ini diulangi. Oke, ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, dicatat ya. Pelaksanaan ujian tengah semester, pelaksanaan ujian akhir semester itu tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember ya 2023. Kemudian penyerahan atau upload nilai itu tanggal 26 sampai tanggal 29 Desember 2023. Nah, cetak KS nanti tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari 2024. Ya. Untuk pengisian KRS Bapak Ibu semua di Posma untuk membantu rekan-rekannya yang satu kelas ya, karena kita kan memang mahasiswanya spesial ya, mahasiswa PJJ PAI itu kan spesial ya, dan butuh selalu disentuh, butuh selalu ini Pak, selalu dikomunikasikan. Jadi karena beliau ini memang orang-orang yang sibuk rata-rata, jadi tolong Posma bisa, Bapak Ibu Posma bisa mengingatkan dan membantu rekan-rekannya. Karena kalau misalnya KRS nggak ngisi, rasanya masih di PJJ, padahal sebenarnya sudah tidak terdaftar karena tidak ngisi KRS. Itu banyak terjadi kasusnya di semester kemarin ya, Bapak Ibu ya. Oke, tanggal 26 sampai 2 Januari. Ya betul. Itu KHS-nya ya, cetak KHS ya. Mungkin itu saja Pak ya terkait dengan proses UTS dan UAS. Mohon maaf izin masuk Pak Jaki. Ya, saya maaf. Silakan. Oke, Pak. Mohon informasi untuk resiko ketika sampai tanggal 29 dosen itu belum melaksanakan UAS atau belum mengisi nilai di portal, itu konsekuensinya nanti untuk mahasiswa bagaimana Pak? Karena memang itu harus kita tekankan ke dosen agar mungkin dosen-dosen yang baru, tutor yang baru belum tahu tentang atau mungkin lupa Pak tentang itu Pak.
Begitu. Terima kasih, Udah Pak. begini saja solusi pertama begini ya. Diinventarisir ke kami ya secepatnya kalau bisa hari ini biar nanti kita bisa langsung tindak lanjuti ya Bapak Ibu. Kalau toh memang tidak, kalau mudah-mudahan sih tidak ada yang sampai lebih dari sana. Mungkin sementara itu adalah kirim saja nama-nama dosen yang belum melakukan UAS misalkan, atau ya terutama UAS kemudian UTS yang belum itu nanti kita hubungi, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di waktu itu ya. Nanti kalau misalkan ada yang lebih dari tanggal itu yang mungkin nanti kita akan cari kebijakan yang lain ya Bapak Ibu. Sementara kebijakannya begitu ya. Sementara kebijakannya begitu. Jadi belum berubah karena kan belum selesai tanggalnya. Nanti kalau sudah tanggalnya selesai baru kemungkinan ada kebijakan lagi. Itu nanti kita akan beritahu ya Bapak Ibu ya. Itu saja Pak Wahyudin ya tadi ya. Iya Pak, karena kalau dulu itu kalau nggak salah ketika dosen tidak menginput nilai itu otomatis portal tertutup itu nilainya otomatis diisi portal dengan D atau E kalau nggak salah dulu itu Ya, informasi betul. yang saya dapatkan. Itu kan merugikan rekan-rekan mahasiswa yang sudah berjuang mengisi tugas, tapi dosennya berhubung ada kesibukan lain tidak menyempatkan waktu untuk mengisi nilai di KHS itu Pak. Nah, satu lagi mohon Sebetulnya maaf, itu juga gimana Pak Wahyudin? mohon Masukannya izin, nambah deh Pak Wahyudin ini. mohon Yang izin, lain-lainnya nambah juga nggak Pak Wahyudin? enggak, mohon izin Pak Kajur, Pak Sekjur, Iya, mungkin terkait dengan apa pemantapan tentang modul juga dengan apa koordinasi tentang Kosma ini, mohon izin kita bikin apa melanjutkan Zoom ini ataupun nanti di ruang Zoom yang lain untuk koordinasi masalah Kosma ini keseluruhannya gitu Pak. Jadi kita melanjutkan kalau bisa hari ini untuk rekan-rekan Kosma setelah beres dengan pihak kampus kita langsung Zoom lanjut di sini saja. Kalau tidak ya di luar Zoom ini gitu Pak untuk koordinasi masalah apa modul dan yang lain-lainnya juga Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Nggak nambah lagi. Boleh sih di sini aja Pak. Ini Iya juga tuh nggak boleh dipakai. sama ininya sama pawangnya boleh jadi aman berarti Pak Masih Wahyudin. muat. Masih. Sedikit menambahkan ya untuk Mas Wahyudin ya. Iya Pak. Jadi jika dosen dengan waktu atau tengah waktu yang telah ditentukan tidak menginput nilai, maka kami akan kasih nilai bukan D ya, tapi B secara keseluruhan itu ya. Jadi di panduannya semacam itu, bukan D atau E, tetapi B secara keseluruhan. Karena di tahun juga kan sama itu kan. Jadi B ya, itu nanti yang akan menghandle adalah tim PJJ. Jika dengan batas waktu tidak ini ya, tidak dosen tersebut tidak ngasih nilai. Gitu. Iya. Jadi Tapi punten Pak Kajur, tapi itu juga harus konfirmasi ke dosennya karena takutnya memang ada mahasiswa yang tidak pernah masuk sama sekali Pak. Jadi kalau kita langsung eksekusi nilai kemungkinan nanti akan bermasalah juga Pak. Jadi memang ketika dosen nggak ngisi masalah juga buat kita Pak. Jadi makanya secepatnya mungkin kita bisa mengeksekusi Pak Kajur ya terkait dengan dosen-dosen tersebut. Nanti kan ada direkam jejak digital di absensi dosen tersebut, kita bisa lihat, maka mahasiswa yang tidak aktif dan aktif bisa dilihat lewat portal di akun dosen tersebut. Jadi yang bisa memang tim admin ya, tim admin. Jadi itu kebijakan dari prodi, kami akan kasih nilai B ya. Akan kasih nilai B. Nah, yang rajin, tidak rajin itu akan dikasih nilai B jika tutor atau dosen tersebut yang ngasih nilai pada batas yang mungkin nanti besok kami akan melakukan Zoom meeting dengan para tutor terkait dengan atau Jumat ya terkait dengan penilaian ya karena dosen-dosen baru belum begitu paham. Dan apa namanya untuk Zoom meeting silahkan mau dilanjut di sini silahkan ada Mas Mamat ini kalau saya nanti dengan Mas Syakir mungkin ada kegiatan ya kebetulan direktorat kerja ini sudah ditunggu. Jadi ya kalau mau dilanjut silakan saja. Nanti saya kan juga ada keperluan juga Pak. Nanti saya hostnya mungkin saya kasihkan ke Pak Wahyudin ya Pak ya. Itu aja. Ya Pak. Baik Pak, baik Pak. Selamat. Oke.
Terus yang itu tadi Bu siapa yang MK Pancasila Pak Rosidirito barusan sudah saya hubungin Pak. Beliau akan segera mengirim tugas di portal. Tadi sudah saya kasih kopnya. Nanti insya Allah ditunggu saja Mbak. Kalau nggak hari ini ya mungkin besok kali ya bisa terkirim Mbak. Oke, terima kasih Pak. Ye, sami-sami. Mas Ahmad, ada lagi kalau tidak ada kita cukupkan karena saya sudah ditunggu. Siap Pak. Oke, saya kira kita cukupkan Teman-teman saja Kopma ya. karena ada agenda sendiri, Iya. meninggalkan ruangan ini. Silakan Pak Mahfud Fauzi dengan Mas Wahyudin silakan untuk berkoordinasi di Zoom ini. Kalau mau bikin pertemuan silakan ada Zoom di kampus itu yang free. Ada yang 1000, ada yang 100 ya. Silakan kalau mau bikin kegiatan semua kelas, seminar dan lain sebagainya, nanti menghubungi Mas Rahmat atau Mas Syakti ya. Di situ ada Zoom kuota 1000, silakan. Ada yang kuota 100, silakan ya. Ya Pak, makasih. Ya, kita tutup saja ya Pak Kacur ya. Ya. Oke, terima kasih kami aturkan kepada seluruh mahasiswa, Ketua Kelas dan HMJ, serta Kepala Prodi PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta Sekretaris Prodi Bapak Zaki Afani. Sebagai penutup pada agenda hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hostnya dilempar ke Pak Arul aja Pak, kalau enggak Pri atau Bu Anis. Siap, ke Pak Arul ya. Nanti Iya, Pak. jangan lupa loh buat video loh Pak. Ditunggu soalnya ya. Siap, Sudah saya siap. kirim ke Pak Arul ya ini ya. Siap, Teman-teman Pak. saya lanjut kerja dulu ya. Terima Oke, kasih terima kasih semuanya. Pak. Oke. Pak Arul. Recording stopped. Pak Brihan tidak jadi usul tadi. Kehabisan. Capek ngangkat tangan tuh. Kehabisan pertanyaan, Pak. Duh, kasihan ini Pak calon kades. Jalan Zoom Pak, karena sibuk. Beliaunya kampanye terus, Pak. Ini Kita santai-santai aja menangkan ngerokok ya. Prabowo Ganjar. Oke, Bapak Ibu sekalian kita lanjut saja ya. Nanti keburu siang dan aktivitas kita lanjut di kegiatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan masih stay di sini. Ada beberapa hal yang memang harus kita diskusikan perihal yang tadi masukan dari rekan-rekan Kosma juga dan untuk kedepannya. Yang pertama, masalah modul ya Bapak Ibu Kosma yang perlu kita tegaskan itu pihak kampus memang tidak akan pernah mengucapkan kata wajib untuk membeli modul atau buku ke kampus. Nah, hal ini kenapa? Karena kalau diwajibkan mungkin nanti jadi temuan, jadi bermasalah. Nah, kami selaku pengurus gitu Pak ya, baik pengurus dari HMJ dan mengajak ke rekan-rekan yang Kosma untuk bisa mengkoordinir rekan-rekan di kelas itu mewajibkan saja untuk membeli buku di kampus dan alasan yang kuat Pak. Alasannya begini. PJJ ini sampai saat ini belum ada payung hukum yang pasti Pak. Ya, payung hukum yang pasti PJJ ini belum ada. Nah, berkaitan dengan itu, kita juga dipantau oleh menteri-menteri yang sekarang duduk di kabinet itu. Kenapa dipantau? Karena memang ada pandangan negatif kepada PJJ ini. Apa itu? Yaitu salah satu nada sumbangnya, kenapa uang negara dihabis-habiskan secara besar itu untuk membiayai orang-orang perkuliahan yang sudah dilanjut usia. Nah, itu kan sebagai sebuah cemoohan lah untuk buat kita. Nah, ini makanya kita ini dipantau bagaimana baik enggak ini masalah ini baik tidak perkuliahannya. Karena kalau kita kan belum punya payung hukum ya, ketika belum punya payung hukum, permasalahan banyak di kita, nanti kita bisa dihentikan perkuliahan ini. Nah, makanya untuk kita bisa mensukseskan PJJ ini,
kita sama-sama dukung program yang memang dikeluarkan oleh kampus, seperti pembelian buku, itu kan diprogram oleh kampus. Nah, kita sukseskan itu. Ketika nanti orang-orang di luar PJJ ini mengecek kepada program PJJ, dan dari program PJJ ini tidak ada kesalahan, contohnya, oh bukunya mahasiswanya membeli semua, kemudian mahasiswanya aktif, kemudian hasilnya juga kayak tahfidz ada, buktinya ada. Nah itu insya Allah perkuliahan akan tidak akan dihentikan, maksudnya kayak gitu. Nah ini kan program program menteri, ketika menteri ganti, kemudian nanti tidak setuju dengan PJJ ini, nah nanti kan dihentikan karena belum ada payung hukum. Tapi ketika menteri diganti melihat pembelajaran PJJ ini lancar, tidak ada temuan, maka ini akan didukung juga oleh menteri yang baru. Nah, itu tujuan kami, landasan kita supaya menjadi alasan rekan-rekan bahwa kita wajib membeli buku untuk ke kampus gitu, Bapak Ibu. Nah, meskipun kampus memang tidak akan mungkin untuk mewajibkan gitu, hanya menganjurkan secara tegas. Nah, kita sebagai pengurus, baik dari HMJ ataupun rekan-rekan Kosma, yuk kita dukung segala program yang ada di PJJ ini agar sukses dan berjalan sampai selesai nanti, itu Bapak Ibu ya. Karena kalau ada jegalan, kemungkinan dihentikan PJJ, ya kita juga nggak bakalan beres dengan S1 kita ini. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian yang perlu didiskusikan, begini Bapak Ibu ya, mohon suaranya nanti untuk rekan-rekan semua. Kita ini memang orang-orang terpilih dari Nusantara, 3.200 berarti totalnya dengan mahasiswa semester 1 sekarang. Nah, meskipun kita terpilih, ketika data-data kita tidak diuruskan, tidak disampaikan ke pusat, maka uang yang sudah diporsikan untuk kita itu tidak akan sampai. Nah, makanya kita, kalau saya pribadi dan beberapa rekan berpendapat, layak nih kayaknya buat kita memberikan rasa terima kasih untuk para pengurus PJJ gitu ya. Baik itu mau berupa apalah terserah gitu. Dan selama ini kita sudah berarti hampir ketiga kali ya pencairan itu atau keempat. Nah, kita menerima uang itu dari negara, sedangkan pengurusnya sendiri yang menguruskan sampai bermalam-malam meluangkan waktu demi kita. Nah, itu kita belum ada rasa terima kasih secara tindakan gitu ya. Kalau secara lisan saya yakin rekan-rekan sudah berterima kasih kepada pengurus PJJ. Nah, kami usulkan dan kami ajak diskusi rekan-rekan ini, gimana kiranya kalau kita mengadakan ya sedikit rasa terima kasih lah untuk para pengurus PJJ ini yang memang super duper powernya luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, poin terakhirnya di PJJ itu memang tidak semua pengurus PJJ itu honorer. Ada salah satunya yang memang masih hanya kerja biasa, hanya suruhan. Ketika musimnya dapat uang atau gajian, itu sampai Pak Kajur, Pak Sekjur, Pak Slamet itu urunan uangnya dari gaji beliau-beliau itu untuk ngasih ya gaji lah istilahnya buat rekan yang satu ini. Nah itu kita kan nggak tahu perihal ini selama ini. Nah makanya saya rasa perlu ini saya sampaikan ke rekan-rekan ketika kita tahu posisinya, rasa terima kasih kita setujui bersama. Kalau memang setuju, mau berapapun nilainya kita salurkan dalam satu bentuk atau satu rekening dan kita nanti sampaikan ke pihak kampus. Setelah di pihak kampus itulah bagaimana pihak kampus saja yang akan memberikan kepada siapa saja nanti dari pengelola PJJ. Nah, untuk dari saya mungkin 2 poin itu Bapak Ibu rekan-rekan Kosma yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, kiranya monggo mari kita diskusi masalah 2 hal tersebut agar kita bisa lebih mudah menyampaikan informasi ini, terutama masalah
modul ya ke rekan-rekan kelas. Alasannya kuat, kita mewajibkan. Kemudian masalah apa ya, rasa sumbangsi kita, terima kasih kepada pengurus PJJ. Monggo, kami tunggu suaranya dari rekan-rekan lain. Gimana kira-kira? Izin bertanya, Pak. Masuk. Monggo, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kami tanyakan tadi atau sampaikan tadi, saya sangat setuju. Artinya para kosma itu harus greget untuk menyampaikan hal itu kepada semua anggotanya di kelas, karena ada kelas grupnya. Ini sangat penting karena sebagai kita idahuyi itu mitahiyatin fahayu biasanya, ini penting. Yang pertama. Yang nomor dua, untuk mendiskusikan kelalaian dari dosen, kalau bisa itu di kelas dulu diselesaikan apa kendalanya, buat surat tertulis, dikirim, lalu tidak ada tanggapan